Bisakah saya minta waktunya, Bu? Saya ingin mengobrol dengan Ibu sebentar, apa boleh, Bu? Halo siang nak, Sam. Wah, dengan senang hati. Mari sini nak. Apa yang mau diceritakan ke ibu? Begini, Bu. Belakangan ini saya merasa tidak nyaman di kelas, Bu. Saya merasa tidak nyaman untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. eh, dan sepertinya hal ini mengganggu pikiran saya, Bu. Ya oke. Oh, kira-kira ya, apa yang bisa ibu bantu dan apa yang ingin anda capai di akhir diskusi ini? Saya hanya ingin mendapatkan solusi, Bu, dari masalah saya ini, Bu. Terus ada lagi nak? Saya ingin semangat, Bu, mengikuti pembelajaran. Saya ingin aktif ikut di kegiatan kelompok. Saya juga ingin, Bu, supaya saya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Eh, Baiklah. Sebelumnya, Nanda bisa ceritakan hal apa yang membuatmu merasa kurang semangat mengikuti pembelajaran di sekolah, bahkan sering terlambat ke sekolah? Begini, Bu, saya tidak semangat, Bu. Saya merasa tidak percaya diri di kelas. Saya merasa minder. Akhirnya karena saya merasa minder itu, saya juga ogah-ogahan ke sekolah, sehingga saya sering datang terlambat ke sekolah. Ya, oke. Apa yang membuat Nanda Samsam selama ini merasa kurang semangat, bahkan tidak percaya diri, sampai akhirnya tidak ke sekolah? Ini, Bu, saya merasa bahwa teman-teman di kelas saya itu mereka semuanya pintar, Bu. Semua punya kelebihan. Mereka juga setiap ada kegiatan diskusi mereka sangat aktif, Bu. Tidak seperti saya yang kebanyakan diam. Hmm, bisa dijelaskan lebih lanjut lagi, apa yang membuat Nanda merasa tidak semangat belajar dan minder di kelas? Begini, Bu, saya merasa saya tidak sepintar teman-teman saya, Bu. Saya merasa memiliki kemampuan yang kurang. Bahkan kemarin waktu ulangan, Bu, nilai saya yang paling rendah di antara semua teman-teman saya. Oh, begitu rupanya. Baik. Nah, Ibu mulai memahami sekarang. Selain dari nilai yang kamu dapatkan dari ulangan yang rendah, ada hal lagi yang mungkin merasa Sam-Sam ini merasa tidak semangat di dalam kelas. Saya merasa tidak nyaman dengan kelompok saya. Sepertinya mereka tidak mau saya bergabung dengan saya bergabung ke kelompok mereka, Bu. Eh, Boleh Ibu tahu nggak seperti apa bentuk ketidaktertarikan teman-temannya Sam-Sam? Ini perasaan saya ya, Bu, bahwa ketika saya bergabung dengan teman saya di kelompok, sepertinya mereka tidak mau atau tidak senang mengajak saya berbicara, Bu. Bahkan kalau ada tugas kelompok, kadang saya merasa mereka tidak mendapat mereka tidak meminta pendapat saya untuk mengerjakan tugas tersebut. Ya, sebenarnya apa yang membebani pikiran Nanda setelah temannya berbuat demikian? Saya hanya merasa mereka tidak mengikutkan saya, Bu, sehingga saya sepertinya tidak punya andil untuk kegiatan kelompok karena rata-rata, Bu, mereka menuliskan jawaban untuk tugas kelompok itu mereka tidak meminta pendapat saya, Bu. Atau mereka memberi saya kesempatan untuk ikut berpartisipasi, Bu. Oh, seperti itu rupanya. Bisa ceritakan kembali lagi? Ya, Bu, saya merasa tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran di kelas karena saya
selama ini Nanda Samsam, adakah langkah-langkah yang biasa dilakukan untuk mengatasi masalahnya? Ada nggak, Nak? Eh, saya rasa Bu, kalau misalnya ada tugas kelompok, saya berusaha ikut ikut dalam kegiatan itu. Meski itu tadi Bu, aku merasa minder untuk mengungkapkan pendapat. Kadang-kala Bu, bahkan keseringan sih Bu, kalau misalnya ada kegiatan kerja kelompok atau ada kegiatan belajar di luar kelas, saya memang Bu sering datang terlambat. Ya, apakah Nanda sudah tanyakan hal itu kepada teman-temannya, teman kelompok, teman sekelas? Iya Bu, saya sudah menanyakan kepada teman-teman kelompok saya Bu. Lalu, apa kata teman-temannya Nanda Samsam ketika Nanda menyampaikan permasalahan? Ini Bu, mereka bilang katanya mereka tidak terlalu tertarik ketika satu kelompok dengan saya Bu, karena saya itu orangnya suka terlambat. Kemudian katanya saya terkesan cuek Bu dalam kegiatan kelompok, tidak ikut sepenuh hati untuk ikut berpartisipasi dalam tugas kelompok Bu. Kalau dari perasaan sendiri ini Nanda Samsam, kiranya apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Sebenarnya Bu, saya juga mau Bu seperti teman-teman saya mau aktif setiap ada tugas, saya mau memiliki peran dalam tugas kelompok, saya juga mau Bu sebenarnya kalau misalnya ada kegiatan diskusi saya juga mau mengungkapkan pendapat saya. Eh, Maunya Bu, saya juga tidak datang terlambat ke sekolah. Terus, kenapa Nanda tidak lakukan hal itu? Ini Bu, sebenarnya saya tidak percaya diri Bu. Saya tidak yakin dengan kemampuan saya, sehingga tadi saya merasa minder, saya merasa malu dengan teman-teman saya Bu. Apakah sebelumnya teman kamu pernah mengatakan kalau kamu itu tidak mampu mengerjakan tugas? Bahkan Nanda Samsam itu punya pengetahuan yang terbatas. Apa pernah dia sampaikan begitu? Tidak sih Bu, ini hanya perasaan saya bahwa teman saya sepertinya menganggap saya punya pengetahuan terbatas. Kalau mengatakan secara langsung Bu, mereka tidak pernah mengatakan sih Bu kepada saya. Kenapa Nanda tidak coba lakukan? Eh, iya Bu ya, seharusnya saya mencoba untuk lebih aktif lagi ya Bu. Mencoba untuk tidak terlambat datang ke sekolah, mencoba untuk lebih memiliki peran aktif dalam kerja kelompok Bu. Ya, bagus. Nah, setelah kamu bertemu dengan teman sekelompok kamu maupun teman sekelasnya, sebenarnya ini Nanda Samsa ini mau sampaikan apa? Iya Bu, saya akan sampaikan ke mereka bahwa sebenarnya saya mau aktif dalam kegiatan kelompok. Saya juga mau semangat lagi ke kelas, datang ke sekolah. Selain itu Bu, saya akan mengkonfirmasi karena selama ini kan setiap ada kegiatan kelompok, ada kegiatan belajar di luar kelas, saya selalu datang terlambat karena saya mempunyai alasan. Sepertinya saya akan mengkonfirmasi ke teman-teman saya Bu alasan saya kenapa saya sering datang terlambat ke sekolah. Karena kalau dari segi kelompok saya tidak berperan aktif karena saya merasa minder dengan mereka. Kalau terlambat itu karena ada hal yang lain yang saya kerjakan. Iya, iya. Bagus, ayo lakukan itu. Selain itu, apa kekuatan kamu, kekuatan yang Nanda miliki sehingga merasa yakin bahwa nantinya akan aktif dalam kegiatan kelompok maupun dalam kegiatan kelas? Sebenarnya Bu, saya itu suka belajar. Setiap sore saya mempunyai jadwal belajar Bu di rumah. Ketika pulang sekolah biasanya saya suka mengulang pelajaran yang diberikan oleh
juga mempunyai catatan yang rapi, Bu. Saya juga suka menonton video, Bu, untuk mengulas materi yang tidak saya pahami. Cuma masalahnya, Bu, saya tidak memiliki rasa percaya diri. Saya merasa minder untuk mengemukakan apa yang saya tahu. Ketika kemudian di kelas itu diadakan diskusi kelompok, saya merasa malu untuk mengemukakan pendapat saya karena saya merasa jawaban saya mungkin salah. Saya takut ditertawai oleh teman, sehingga itu tadi saya tidak percaya diri, Bu, untuk melakukan itu. Kemudian untuk terlambat ke sekolah, Bu, ataupun terlambat kegiatan kelompok karena saya membantu ibu saya di rumah, Bu. Apakah hal tersebut mengganggu proses belajarnya Samsam? Iya, Bu, sebenarnya saya merasa itu sangat berpengaruh untuk kegiatan belajar saya di rumah, Bu. Karena waktu belajar saya agak terganggu sehingga saya tidak bisa konsentrasi. Saya kadang mau konsentrasi, Bu, tapi tiba-tiba mau belajar, tahu-tahu buku catatan saya sudah robek, Bu. Ada coretan-coretannya adik saya, bahkan mungkin beberapa buku hilang entah kemana, mungkin dibawa adik saya untuk main-main sehingga saya tidak menemukannya lagi. Nah, coba Nanda pikirkan kembali nilai ulangannya yang lebih rendah dibandingkan teman-teman. Apakah salah satunya penyebabnya itu karena kurang konsentrasi dalam proses pembelajaran? Wah, bisa jadi juga ya, Bu. Selama ini hasil ulangan saya rendah karena saya kurang konsentrasi belajar, Bu. Menurut Nanda, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi ini? Saya akan bicara dengan ibu saya, Bu. Kemudian saya akan berusaha untuk menyimpan buku-buku saya supaya aman dari jangkauan adik saya. Saya juga akan menjalin komunikasi yang baik, Bu, dengan teman-teman saya. Jadi apa rencananya Samsam ini untuk mencapai tujuan tadi? Saya akan mengkomunikasikan, Ibu, dengan ibu saya tentang adik saya yang kadang mencoret buku saya, kadang merobek buku saya, sehingga saya merasa terganggu dan tidak konsentrasi belajar. Selain itu, saya juga akan berbicara ke teman-teman saya, Bu, tentang kendala yang selama ini saya hadapi, bahwa saya kadang cuek kalau ada pekerjaan kelompok itu sebenarnya karena malu dan tidak percaya diri dengan kemampuan saya. Saya merasa minder dari teman-teman saya yang semuanya pintar-pintar, Bu. Kemudian terkait dengan tugas-tugas, mungkin juga saya akan lebih giat lagi belajar, Bu. Kalaupun misalnya ada kendala, saya akan konsultasikan lagi, Bu, dengan teman-teman saya. Bagus. Itu saya suka rencana itu. Lalu komitmen apa yang Nanda bisa lakukan untuk menjalankan rencananya tadi? Saya akan bicarakan ini, Bu, besok pagi dengan teman-teman saya dan juga saya akan usahakan untuk lebih giat lagi belajar. Siapa yang Nanda ini akan minta bantuan untuk menjalankan komitmen itu? Saya akan meminta bantuan kelompok saya, Bu, sebagai mungkin orang-orang yang paling dekat dengan saya di kelas. Tapi tentu saya juga meminta bantuan sama teman-teman kelas saya secara umum. Saya juga akan mengkomunikasikan ini dengan orang tua saya, Bu. Nah, baik yang Nanda lakukan. Saya setuju dan sepakat. Terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktu dan mendengarkan cerita saya. Saya ini merasa lega, Bu. Sepertinya sudah mendapatkan pencerahan dan solusi atas permasalahan yang saya hadapi di kelas. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama Nanda. Selamat dan semangat belajar. Iya, Bu. Saya akan berubah menjadi lebih baik, Bu. Ya, terima kasih banyak, Bu. Ya, semangat dan sama-sama. Lanjut cepat. Assalamualaikum, Bu Guru. Apa kabar? Sehat-sehat, Bu? Waalaikumsalam, Bu. Iya, alhamdulillah sehat-sehat, Bu. Wah, alhamdulillah, Bu. Saya juga turut senang mendengarkan Ibu sehat. Tapi belakangan ini saya lihat Ibu tidak semangat dan tidak seceria biasanya. Mungkin boleh Ibu
Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada masalah sedikit. Namun saya bingung mengutarakannya kemana. KB Bu, kira-kira apa Ibu punya waktu? Mohon maaf Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu yang sangat padat. Insya Allah Bu, saya selalu ada waktu untuk Ibu dan rekan-rekan yang lain. Jangan sungkan Bu, ini tidak mengganggu kok. Oh ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu sebelumnya. Jadi Bu, sebenarnya begini, beberapa hari ini, belakangan terakhir ini, saya sering tidak nyaman. Pikiran saya kadang tidak tenang. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu, dan kira-kira apa yang diharapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini Bu? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah apa yang saya alami dan saya rasakan. Baik Bu, kira-kira masih ada hal yang lain yang Ibu mau dapatkan? Selain itu Bu, saya berharap dari masalah ini saya mampu mendapatkan solusi. Begitu Bu. Jadi harapannya Ibu bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu dapatkan melalui perbincangan kita hari ini ya Bu. Ya Bu, semoga nanti kita bisa mendapatkan pemecahannya Bu. Jadi permasalahan seperti apa yang Ibu hadapi? Bisa diceritakan mungkin masukan? Ya, baik Bu. Begini, akhir-akhir ini beberapa murid di kelas saya kadang kurang fokus dalam proses pembelajaran. Dan saya mulai berpikir bahwa anak-anak itu tidak menyukai pelajaran yang saya ajarkan di dalam kelasnya. Begitu Bu. Dan ini sebenarnya sudah terjadi beberapa kali pertemuan dan pernah saya tegur, tetapi kesalahan yang sama terulang kembali. Kira-kira Bu, ini apakah anak-anak tertarik dengan pelajaran yang Ibu ajarkan? Nah ini Bu, saya lihat anak-anak kayaknya kurang bersemangat dalam belajar. Biasanya kalau di kelas itu di Fatma ini menggunakan media apa? Ya seperti biasa Bu, dalam pembelajaran saya biasanya Bu menggunakan buku paket. Selain itu kadang juga saya mengambil buku di perpustakaan sebagai penunjang. Dan biasa juga anak-anak saya suruh bersama-sama mencatat apa kesimpulan dari buku yang dipinjam di perpustakaan. Jadi selama ini Ibu hanya menggunakan buku paket dalam pembelajaran yang dipinjam di perpustakaan. Iya betul Bu, hanya 2, buku paket dan buku penunjang. Kira-kira selain menggunakan buku penunjang, menurut Ibu ada cara yang lain tidak untuk meningkatkan fokus anak dalam belajar? Nah sebenarnya Bu, ini yang saya pikirkan. Dan terus terang ini yang kadang saya membuat melamun dan menjadi beban di pikiran saya. Atau begini Bu, bagaimana kalau metode dalam pembelajaran ini saya ubah? Bisa Bu, bisa. Tunggu dulu Bu, seingatku di dalam kelas ya ada proyektor di tiap kelas yang sudah dibagikan. Iya, ada Bu, pengadaannya itu sudah diadakan oleh sekolah. Tiap kelas mempunyai proyektor atau LCD Bu. Bagaimana ya Bu, kalau proyektor itu saya coba gunakan. Selain itu dalam proyektor nanti itu saya tampilkan video dan saya coba gunakan PowerPoint dalam pembelajaran. Luar biasa idenya. Selain menggunakan video, mungkin ada cara lain Bu, supaya bagaimana anak-anak ini bisa tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Atau begini Bu, mungkin juga saya coba ubah strategi dan metode pembelajaran saya Bu. Wah,
Suaranya mau nggak kedengaran. Saya juga Bu, selain mungkin strategi tadi, saya akan berusaha memasukkan game dalam pembelajarannya Bu. Wah, mantap sekali Bu. Sepertinya Ibu Fatma ini banyak ide-ide yang dikeluarkan, mulai dari sumber belajarnya, kemudian apa tadi Bu, yang LCD ya Bu? LCD-nya, kemudian menggunakan video, menggunakan PPT, kemudian bentuk game. Mungkin bisa Bu diceritakan bagaimana ini bentuk gamenya Bu? Ya, Bisa ya diulang. insya Allah Bu, begini, saya akan melakukan perubahan Bu, perubahan metode dalam pembelajaran ini. Ya Bu, mantap sekali. Rencananya Bu tadi bisa diceritakan nih Bu tentang gamenya. Saya ini tertarik Bu dengan tadi rencana gamenya. Bisa diceritakan bagaimana nanti bentuk gamenya dilakukan di kelas Bu? Oh ya, baik Bu, tadi terus terang insya Allah kedepannya nanti saya akan mengubah menampilkan video dan mengenai game dalam pembelajaran. Saya rencana Bu, bagaimana kalau saya gabungkan padukan dengan kuisis. Selain kuisis, bisa juga ganjil genap dan tugasnya itu untuk yang kelas rendah. Bagaimana kalau saya gunakan mencocokkan? Nah itu mungkin akan lebih motivasi ya Bu. Iya, bagus sekali idenya Ibu Fatma ini. Saya sangat mendukung sekali yang Ibu Fatma katakan. Kalau dari segi videonya dengan PPT-nya Bu, Ibu menggunakan media apa Bu untuk membuat PPT-nya ini? Eh, Kalau PPT-nya Bu, saya rencana bagaimana kalau saya gunakan Canva? Baru saya unduh nantinya dengan PPT supaya kalau di Canva itu Bu, itu ada beraneka macam gambar dan stiker-stiker di dalamnya Bu. Iya Bu, bagus sekali ya, idenya Ibu. Saya acungkan jempol untuk ide-ide yang Ibu sudah sampaikan. Kira-kira dengan perubahan metode dalam pembelajaran serta menampilkan video dan menggunakan game dalam pembelajaran di kelas, itu akan membuat anak-anak lebih fokus serta semangat dalam belajar. Ya, insya Allah Bu, mungkin eh, setelah ada perubahan, mulai dari video pembelajaran, saya akan tampilkan. Saya gabung dengan strategi dengan diskusi, metode saya akan ubah yang biasanya terlalu monoton, hanya sekedar ceramah dan ceramah. Baru kegiatan untuk latihan, saya akan mencoba dengan padukan dengan game, dengan kegiatan mencocokkan. Bahkan mungkin bagusnya mungkin Bu, saya juga bawa anak-anak ke kelas di luar kelas untuk belajar, tidak terlalu monoton hanya di dalam kelas. Eh, Ya bagus sekali Bu idenya. Mungkin tadi rencana Ibu membawa anak-anak belajar ke kelas, itu merupakan ide yang bagus supaya anak-anak, ya salah satu cara juga untuk membuat anak-anak bisa fokus dan tidak terlalu monoton untuk kegiatan pembelajarannya di kelas. Rencananya sangat bagus Bu. Eh, untuk komitmennya, eh, Ibu kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini Bu? Insya Allah Bu, mulai besok saya akan siapkan video, mungkin malamnya Bu, saya akan siapkan video, baru mungkin saya akan mengerjakannya untuk materinya itu dalam bentuk Canva, baru saya unduh untuk bentuk PPT, dan untuk tugasnya Bu, nanti saya usahakan bukan hanya sekedar hanya latihan saja menjawab pertanyaan, saya akan gabung dengan game. Untuk kelas rendah mungkin saya coba dengan kegiatan mencocokkan. Begitu, Bu. Eh, Bisa diulang tadi Bu bagaimana rencananya untuk kelas tinggi dengan kelas rendah dibedakan ya Bu? Iya, Bu.
Saya rencana kalau mungkin lagi yang masih kelas 1 itu karena Palestina itu mungkin masih terlalu rendah dan tanggung jawabnya bawa HP ke sekolah mungkin Bu itu juga agak beresiko. Jadi mungkin untuk kelas rendah itu Bu saya enggak pakaikan dulu game, tetapi hanya sekedar mencocokkan mungkin itu yang untuk di kelas rendah. Oh iya Bu, kreatif sekali Ibu dan bagus sekali rencananya. Baik Bu, untuk kegiatan perubahan ini kira-kira siapa yang akan membantu Ibu? Nah, terkait kegiatan ini Bu, mungkin saya akan meminta bantuan kepada Ibu Hanti karena kalau Ibu Hanti persoalan IT dia lebih menguasai. Jadi mungkin saya akan minta bantuan, saya akan belajar kepada beliau. Insya Allah praktek ke depannya mungkin saya akan coba sendiri. Tapi untuk awal komitmen ini Bu, saya akan meminta bantuan kepada Ibu Hanti. Wah, bagus sekali Bu. Memang dalam kegiatan pembelajaran kita di sekolah itu harus bisa berkolaborasi Bu dengan rekan-rekan sejawat. Saya sangat mendukung rencana Ibu. Bagus sekali idenya Ibu. Semoga semua yang permasalahan yang Ibu hadapi di kelas terkait dengan anak-anak kurang fokus belajar itu bisa terselesaikan kembali. Ibu bisa kembali bekerja dengan nyaman, suasana hatinya tenang dan nyaman. Karena kalau Ibu merasa tenang, nyaman dan bahagia, biasanya itu akan membawa pengaruh juga Bu untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Iya Bu, nanti mudah-mudahan perubahan ini Bu akan membawa perubahan yang lebih baik terhadap peserta didik saya Bu, serta lingkungan sekitar. Iya, kira-kira setelah kita melakukan perbincangan hari ini, bagaimana perasaan Ibu Fatma? Alhamdulillah Bu, setelah melakukan perbincangan hari ini, saya merasa nyaman, perasaan saya agak lega, dan semoga nantinya ke depan saya bisa menjadi guru yang terbaik, serta saya mampu membangun kolaborasi dengan teman rekan sejawat maupun di komunitas yang ada. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi mohon maaf ya Bu, karena kebetulan tadi saya sudah janji peserta didik untuk melakukan latihan yaitu Pildacil dan hafalan surah pendek. Tadi saya sudah petakan masing-masing apa yang dimiliki oleh peserta didik, kompetensi apa yang dimiliki oleh peserta didik. Wah, bagus sekali kegiatannya Ibu. Iya Bu, silahkan Ibu dilatih anak-anak kita. Ya, sekali lagi Bu, terima kasih banyak. Saya ucapkan atas waktunya, sarannya, masukannya untuk berbagi. Saya bisa lega dan menjalankan aktivitas kembali. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih kembali Ibu. Ya, sama-sama Bu. Awe. Adik, gue takut kenapa? Dan pernah